Kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari bentrok antar massa pendukung paslon yang terjadi di Puncak Jaya, Papua. Puluhan rumah dibakar dan sejumlah orang terluka akibat terkena panah. Pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran sebanyak 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti terkait dengan pemicu bentrokan di pilkada serentak 2024 ini. Meski sempat mendapat perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai oleh aparat TNI Polri 2 jam berselang. Menimbulkan beberapa kali letupan. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bangunan-bangunan rumah tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya kebakaran yang melandanya. Sementara sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat kipas angin mengalami korsleting listrik. 1 unit rumah berlantai 2 yang merupakan usaha perlengkapan pesta ludes terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke rumah warga lainnya. Besarnya kobaran api di Jalan BTN Minasa Upa yang terjadi subuh tadi membuat warga sontak panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Kejadian apa yang terjadi di sini, Pak? Gara-gara ini kipas angin ini. Oh, adanya korslet ini, Pak? Ya, kipas angin yang korslet. Sampai merembet, sampai kena horden karena ini apa penyewaan tenda. Jadi banyak kain-kain. Perlengkapan pesta, Pak, ya? Ya. Terus Pak Erwin ini ada berapa rumah yang terbakar ini? Satu rumah yang terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 30 menit kemudian dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Katanya kipas angin dengan korslet. Jadi kejadiannya jam-jam 3:02. Tuh, ada berapa armada yang diturunkan, Pak, untuk kejadian ini? Jadi armada yang diturunkan ada 15 unit, 2 tim rescue. Ada titik kesulitan tadi, Pak? Jadi tidak ada ya. Sementara itu, pasca insiden kebakaran ini, pihak polisian masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran yang menghanguskan sebuah usaha perlengkapan pesta milik warga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara ini kita
tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Kotowo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pemilih mencoblos 4 surat suara Gubernur Bali sekaligus. Video tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak dan diduga terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Karangasem, Bali. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara Gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangka Unu, Kecamatan Senwen, Karangasem, Bali. Di viral tersebut, kami turun ke lapangan untuk memastikan untuk kepastian viralnya di saudara kita sudah fakta yang lengkap Anton diduga ada di Kabupaten. Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam satu TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno beberapa saat lalu menggelar jumpa pers. Pramono Anung dan Rano Karno serta tim pemenangan mengklaim menang hasil hitung cepat. Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03
Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai dan riang gembira. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian dan TNI Polri yang telah menjaga pilkada berlangsung secara jujur, aman, adil, dan tertib. Dan secara khusus tepat hari ini, tanggal 28 November, saya dan Bang Dul ingin mengucapkan selamat HUT Persija ke-96. Di jelang 1 abad Persija, tentunya ke depan kami ingin Persija menjadi klub kebanggaan kita bersama. Untuk itu, secara khusus, sebagai bagian dari keluarga besar Jakarta Menyala, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persija. Terima kasih, itulah yang ingin kami sampaikan. Secara khusus kami memberikan kesempatan kepada Bang Dul, apabila ada ditambahkan, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram. Baik teman-teman sekalian, kalaupun memang dinyatakan satu putaran, ini adalah kemenangan Jakarta itu sendiri. Artinya Jakarta akan mempunyai gubernur dan wakil gubernur definitif dan harus segera menyelesaikan semua permasalahan yang memang kita hadapi bersama. Kita menghadapi climate change yang ekstrim. Wilayah Muara Karang sudah terjadi banjirop yang luar biasa. Kemudian juga kita harus menyelesaikan, mempersiapkan seluruh kebutuhan pokok menghadapi Ramadan dan Lebaran. Itu bukan pekerjaan mudah, berkali-kali saya sampaikan. Artinya sekali lagi, tidak dengan rasa angkuh, kemenangan ini adalah kembali kemenangan kita. Dan semua kompetisi ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang kita cintai itu. Terima kasih. Yang terakhir saya ingin memberikan kesempatan kepada Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Cak Lontong, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin selama hampir 3 bulan ini saya terlihat di media tidak bercanda dan tidak lucu. Karena tugas saya walaupun amanahnya adalah membawa dan mengiringi kampanye kita dengan riang gembira dan bahagia, tapi jauh dari bercanda karena kita sangat serius memikirkan nasib 5 tahun ke depan warga Jakarta. Pasangan Pramono Anung Rano Karno telah deklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta dan berikut pernyataan Pramono Anung terkait deklarasi kemenangannya. Sejauh ini hasil 100% sudah masuk, menunjukkan 50 lebih, bahkan 50,07%. Seperti apa komentarnya terhadap hasil itu? Yang pertama, selain hasil rilis dari Sirekap KPU atau KPUD yang sudah menunjukkan hasil seperti yang tadi disampaikan, memang pasangan Bang Dul dan saya mendapatkan suara 50,07%. Atau 50% plus 2.943 suara. Ini adalah suara sah dan kami memiliki semua dokumen yang ada karena memang di setiap TPS kami punya 2 saksi. Sehingga dengan demikian betul-betul tidak ada ruang kemudian siapapun bisa melakukan intervensi terhadap ini. Harapan kami demikian.
Tetapi saya meyakini bahwa pemilu Gubernur Jakarta ini mendapatkan pengamatan yang luar biasa dari publik, sehingga kalau KPUD sudah merilis dan angkanya tidak berbeda dengan angka yang kami miliki, ini menunjukkan bahwa demokrasi kita di Jakarta sudah berjalan dengan baik, dan kalau ini satu putaran adalah hal yang baik juga bagi pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat untuk berkonsentrasi recovery untuk membangun, karena persoalan dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini perlu konsentrasi dari pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat untuk membangun Jakarta dan juga pemerintahan nasional. Mungkin terakhir Mas Pram, kalau nantinya sudah diresmikan oleh KPUD Jakarta, seperti apa Mas Pram kita kalau berandai-andai 100 hari setelah dilantik, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan menjadi fokus-fokus dari Pramono dan juga Rano? Yang pertama, kami akan menyelesaikan semua hal yang kami sampaikan ketika belanja masalah, dan itu adalah bagian dari janji saya dan Bang Dul, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga Jakarta saat ini, karena saya melihat perbedaan atau disparitas kaya miskin yang luar biasa, sehingga itulah yang menjadi prioritas saya dan Bang Dul untuk penuhi di dalam 100. Sementara itu pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono merespon hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkannya di posisi kedua. Keduanya masih menunggu keputusan final, yaitu hasil penghitungan suara dari KPU. Saya menghaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2, Darmakun merespon hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Perolehan suara Darmakun berada di urutan paling bontot, namun hasil kerja nyata tim relawan ini sudah maksimal dan harus diterima dengan ikhlas. Dan berikut pernyataan dari Dharma Pongrekun. Dan membanggakan karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada, di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi ke depan. Ini adalah hasil efektif yang bisa kita semua dapatkan, dan kami menghimbau kepada semua relawan untuk tetap tenang, ikhlas menerimanya, dan kita sama-sama bersiap dan seluruh warga yang ada di Jakarta untuk berhadapan dengan potensi pandemi berikutnya. Karena saudara-saudara semua, saudara-saudara saya warga Jakarta sudah menjatuhkan pilihannya.
Pak Dharma, kira-kira apa yang membuat pada suara Pak Dharma bisa naik sampai 10% dan sebelumnya 5%? Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, baik itu melalui sistem ekonomi adil bentuk tular adab yang selalu saya sampaikan, dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas, dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul dalam perolehan suara dari nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala pada Pilkada Sumut 2024. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Untuk memasukkan surat suara. Pemirsa, data dari lembaga survei LSI DNIJA, Bobi Surya meraih 63,09% suara, sedangkan Edi Hasan meraih suara 36,91% suara. Saat jumlah quick count berada di posisi 97,33%. Menanggapi hasil ini, Bobi berharap hasil hitung cepat bisa menjadi hasil yang sebenarnya. Untuk memasukkan surat suara yang kita hasilkan, apa yang kita bisa lihat gambaran, yang hari ini bisa kita lihat gambarannya sedikit, mudah-mudahan hasil gambaran dari data ilmiah ini, kita doakan mudah-mudahan data ini nanti akan menjadi, data quick count ini akan menjadi data real count yang bisa sama-sama baru kita, sama-sama bisa kita bukan rayakan, tapi sama-sama nanti kita bisa lakukan pemikiran berikutnya untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu saya titip kepada seluruh tim tetap jaga semangatnya. Ini masih masa perhitungan semua, tetap kita jaga di lapangan. Para saksi semua Bang Inca, Pak boleh kita jaga terus. Ini quick count, kita tetap harus menunggu real count-nya. Oleh karena itu di lapangan jangan lengah, harus kita jaga, tetap harus kita kasih semangat, teman. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi juga menanggapi hasil hitung cepat. Meski tertinggal dari Bobi Surya, pihaknya tetap optimis. Berdasarkan data hitung cepat dari Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri kalah dari paslon cagup-cawagup nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya. Namun data yang masuk sekitar 30%, Edi beserta tim masih optimis dapat mengejar suara. Menurutnya rakyat akan memberikan suaranya kepada orang yang diinginkannya. Kalau yang kita lihat quick count di TV tadi adalah posisinya di 65% dan 34 atau 35 tadi ya posisinya. Nah kita cross check kemari, baru 30% terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak jauh beda, posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda, walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih, suara rakyat, dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikehendaki. Pemirsa, hingga Kamis siang, hasil hitung cepat Lembaga Lingkaran Survei Indonesia DNIJA menunjukkan pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan memperoleh suara terbanyak, jauh meninggalkan 3 pasangan lainnya.
Pemirsa, dari total suara masuk 97%, pasangan nomor urut 4 Dedi Erwan Jauh memimpin dengan 62,19%. Diikuti paslon nomor urut 3 Syahiku Ilham 18,35%. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Acep Gitalis 10,44%. Dan terakhir paslon nomor urut 2 JJ Ronald 9,02%. Adapun di Jawa Timur, pemirsa, pertarungan 3 Sri Kandi versi hitung cepat dimenangkan oleh pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak dengan raihan 58,14%. Diikuti pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans 33,48% dan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim 8,38%. Hasil ini berdasarkan suara masuk sebesar 97,67% pada Kamis siang. Sementara itu, pemirsa, di Jawa Tengah dari hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia DNIJA hingga Kamis siang, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun unggul dengan angka 58,72%. Sementara paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi di angka 41,28%. Hasil ini diambil saat suara masuk di angka 94%. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Di hari pencoblosan, Partai Perindo berharap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah dan bekerja untuk rakyat. Tampil elegan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, yang turut didampingi sang adik Jessica Tanu Sudibyo, menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan kertas suara, Angela berharap Pilkada Serentak di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Angela Tanu Sudibyo yang juga co-CEO MNC Group optimis pada hasil pilkada ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan berintegritas, serta bekerja untuk rakyat demi mensejahterakan daerahnya masing-masing. Selain itu, Valencia Tanu Sudibyo bersama sang suami Kevin Sanjaya Sukamulyo juga tampil serasi mengenakan outfit kasual serba hitam saat melakukan proses pencoblosan di TPS ini. Keduanya pun juga berharap hasil yang terbaik di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta rakyat tidak takut menyuarakan kebenaran pasca pencoblosan. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.
Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Pemirsa, relawan Kotak Kosong klaim meraih kemenangan dalam pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim Kotak Kosong meraih 61% suara. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang deklarasi kemenangan di pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, para relawan mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, yakni mencapai 61% melawan calon tunggal Maulan Akil Hakim. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung Kota Kosong. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau Kolom Kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika Kota Kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada pemilihan berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Aibda R, oknum polisi yang menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas, menjadi tersangka. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan. Oknum polisi yang menembak seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan dalam penyelidikan perkara ini. Polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Kapolrestabes Semarang menyatakan Aibda R menembakkan 2 kali senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Satreskrim Polrestabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi tawuran antar gangster yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda R. Prarekonstruksi hadirkan 4 tersangka anggota gangster. Petugas mengurai kejadian demi kejadian, mulai dari aksi tawuran hingga polisi datang dan melakukan penembakan. Korban tewas GR yang merupakan siswa SMK 4 Semarang diketahui sebagai seorang anak yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi dan Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sejumlah artis mengadu peruntungan dalam pilkada serentak tahun ini. Mereka optimis bisa meraup suara hingga 70% dan memenangi pemilihan kepala daerah.
Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini, mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang dalam Pilkada serentak 2024. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3, Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon Wali Kota Batu Krisdayanti yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun ini. Diva Indonesia ini memantau pemilihan Wali Kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon Wali Kota Batu nomor urut 3 ini mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan Wali Kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Ali Syakib. Pesinetron yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, optimis bisa meraup 72% suara warga Bandung. Syakib menggunakan hak pilihnya di TPS 31, Komplek Taman Kopo Indah 2, Margahayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1, Syarul Gunawan, menggunakan hak pilihnya di TPS 14, Desa Pamakaran, Soreang, Bandung Barat. Syarul datang bersama istri dan anaknya yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sejumlah artis tanah air menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pedangdut Ayu Ting Ting bersama keluarganya mencoblos di TPS 044 Depok. Sementara pasangan selebritis Citra Kirana dan Reski Aditya mencoblos di TPS 63 Cilandak. Ayu Ting Ting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 44 Depok, Jawa Barat. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya. Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada serentak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Rizky Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada serentak di TPS 63 Cilandak, Jakarta Selatan. Ciki dan Rizky datang berdua berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Penelitian terbaru mengungkapkan sejumlah dampak positif dirasakan nelayan di 3 perairan sentra nelayan lobster di Indonesia terkait kebijakan benih-bening lobster pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur tentang penangkapan, budidaya lobster, pelepasan kembali 2% lobster hasil tangkapan, serta penetapan harga benih-bening lobster menjadi momentum peningkatan ekosistem lobster nasional. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Fikom Universitas Pajajaran yang melibatkan 400 responden di 3 perairan sentra lobster Indonesia di wilayah Lampung, Jawa Barat, dan NTB, Permen KP nomor 7 tahun 2024 dinilai berdampak positif bagi nelayan lobster.
Dari cerita nelayan itu ya pertama dengan diizinkannya kembali menjual benih lobster ke pemerintah dengan UPT-nya itu tentu meningkatkan penghasilan mereka gitu kan, karena mereka tahu ada banyak benih lobster yang ada di lautan dan ketika itu tidak dimanfaatkan tentu menjadi sia-sia gitu kan kekayaan alam kita. Idofin Aquaculture International, salah satu perusahaan joint venture Indonesia Vietnam yang mendapat izin dari pemerintah, menyambut positif hasil penelitian Vkom Unpad. Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada pengelolaan aquakultur yang berkelanjutan, PT Idofin Aquaculture International menyadari pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan juga komunitas nelayan. Melalui hasil riset ini, perusahaan optimis bahwa kebijakan BBL kedepannya akan terus menciptakan dampak positif yang lebih luas lagi di masa mendatang. Meski berdampak positif bagi nelayan lobster, namun sayangnya belum semua nelayan mengetahui Permen KP nomor 7 tahun 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Fleet One Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Batam mengamankan seorang pengedar sabu di perairan Kepulauan Riau. Petugas amankan sabu seberat 43,2 gram dari tangan pelaku. Tim Fleet One Quick Response Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Batam sempat terlibat kejar-kejaran dengan speedboat pengedar sabu di perairan Pulau Keban, Kepulauan Riau. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengejar tersangka dan melakukan penangkapan. Dari speedboat tersangka diamankan sabu seberat 43,2 gram yang dibagi ke dalam beberapa paket kecil siap edar. Petugas TNI Angkatan Laut juga temukan barang bukti lain, mulai dari alat hisap sabu, timbangan digital, uang tunai sekitar 25 juta rupiah hingga senapan angin. Dari keterangannya, tersangka mengaku mendapat barang haram tersebut dari Pulau Keban dan rencananya akan diedarkan ke Pulau Moro Karimun. Ini mau ngapain nih? Jual, Bang. Jual. Banget.